Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah mikroprosesor, cuman zoomnya belum masuk. Stres dah gue. Oke, nggak apa-apa, zoomnya nggak masuk, nggak masalah. Kita akan langsung kuliahnya aja, karena kuliahnya harusnya mulainya dari jam 9.15 dan ini sudah 6 menit bablas. Tapi zoomnya belum pindah-pindah, ya udah nggak apa-apa. Saya kuliah aja, kalau gitu biarin aja. Kita akan masuk kuliah mikroprosesor sama komputer arsitektur. Kita sudah bahas tentang mikroprosesor, bahasa assembler, dan juga arsitektur server seperti apa sudah dibahas di sini. Cara instalasi segala macam udah dibahas. Kita akan masuk ke bagian yang agak lebih susah, yaitu sistem operasi. Oke. Nah, di sini mudah-mudahan saya bisa ada beberapa modul bisa saya ajarin dengan cepat ya. Tapi kira-kira gini deh. Ini saya tutup-tutupin aja biar kebayang secara global yang akan saya ajarin seperti apa. Ini UTS, ini UAS. Oke. Di sini ada untuk yang awal ini tentang komputer arsitektur, dalamnya mikroprosesor, bus yang ada di komputer, ada data bus, address bus, control bus dan sebagainya udah dibahas di sebelah sini, dan juga bahasa assemblernya udah dibahas, contoh-contohnya sudah dikasih lihat, arsitektur servernya udah dikasih lihat. Jadi sampai titik ini sudah semua. Nah, kita akan coba membahas yang sudah ini adalah sistem operasi. Kemungkinan 3 pertemuan. Ini ya, modulnya ada banyak sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modul. Mudah-mudahan bisa dibahas dalam 2-3 pertemuan. Sisanya ini semuanya Arduino, banyaknya Arduino sama Raspberry. Cuman Raspberry nggak akan saya bahas lah, soalnya jatuh-jatuhnya mahal juga sih sekarang. Raspberry jatuhnya 1 juta, komputer bekas 1 juta. Mendingan komputer bekas daripada Raspberry lah, kira-kira kayak gitu. Oke. Komputer bekas bisa dilihat di sinilah. Komputer bekas harga sejutaan bisa dapat lah. Tuh kan, 1,5 juta, 780.000, 1,8 juta, 1,2 juta, 1,4 juta, harga Raspberry juga sama segitu. Nih, kita Raspberry harganya sama, lebih mahal lagi, rese, harganya mahal. Ini yang 185.000, ini cuma casing doang nih. Wow, Raspberry Pico 240.000. Nah, ini menarik kalau ini harganya murah banget nih, 240.000 perak. Saya baru tahu ada Raspberry Pico, jadi menarik, jadi pengen belanja. Di Kota Malang, halah, Raspberry Pico, menarik juga nih. Kalau 240.000 menarik. Wah, ini menarik kalau Raspberry Pico harga segitu sih, oke lah. Oke. Tapi kalau 1 juta mendingan beli komputer bekas. Oke. Tutup. Nah, ini mahasiswanya belum masuk. Coba kita lihat di Zoom, masih kayak gini. Nanti kalau mahasiswa masuk saya akan kasih lihat kondisi nilai. Oke. Nah, kita akan masuk ke sini. Kita masuk sejarah sistem operasi, cara kerja sistem operasi, kernel, kemudian OpenWrt, kernel modul, pengaturan scheduler juga, tapi I/O memory, monitoring kerja, dan benchmark. Oke, saya akan terangkan secara umum dulu sebelum nanti kuliahnya kita akan bahas secara lebih detail. Sejarah sistem operasi itu sejarah sistem operasi, kenapa mereka bikin sistem operasi dan sebagainya akan dibahas di sejarah. Cara kerja sistem operasi secara umum kita akan ngelihat cara kerja sebuah sistem operasi. Yang kita sering salah adalah membedakan antara aplikasi dengan sistem operasi. Kadang-kadang kita pikir aplikasi itu bagian dari sistem operasi, enggak ada urusannya.
Jadi aplikasi, ya aplikasi, dia jalan di atas sistem operasi. Sistem operasi lebih banyak mengatur bagaimana menghubungkan aplikasi dengan hard disk, aplikasi dengan jaringan, keyboard itu cara nge-handle-nya kayak gimana, mouse cara nge-handle-nya gimana. Jadi sistem operasi lebih banyak ngatur hubungan antara aplikasi dengan hardware, kira-kira kayak gitu. Jadi si aplikasi nggak usah pusing kepala urusan hardware, kira-kira gitu. Jadi kira-kira itu cara kerja secara umum ya. Nah, di sini saya akan fokus ke Linux. Kenapa kita Linux? Karena kita bisa bikin Linux. Itu aja intinya sih. Kalau kita pakai Windows, kita pakai Mac OS, itu nggak bisa kita bikin. Kita nggak bisa bikin Windows, kita nggak bisa bikin Mac OS. Karena sistem operasinya ditutup. Artinya kita nggak bisa bikin. Kalau kita pengen belajar, sarannya belajar ke sistem operasi yang kebuka, yaitu Linux. Yang seru dari Linux, kernelnya bisa kita download sih. Di sini juga diajarin di kernel Linux ini, diajarin bagaimana caranya kita membuat kernel Linux yang baru. Dan kernel Linux ini dipakai di Android juga. Jadi kalau kita lihat Android, dalamnya bukan Windows, dalamnya bukan macOS, dalamnya adalah Linux. Oke. Jadi kernel Linux bisa dipakai di Android, di komputer biasa bisa. Ini OpenWRT, dasarnya juga sama kernel Linux ini, cuman OpenWRT dipakai untuk router. Di sini diterangkan cara ngompil OpenWRT untuk router. Konsekuensinya kalau routernya kita ganti dengan OpenWRT, kita punya router yang kayak Linux sih. Emang Linux, cuman kita bisa isi macam-macam dalam router itu. Nah, di Windows kita kenal yang namanya driver atau dikenal dengan kernel modul. Di sini diterangkan bagaimana cara bikin driver tadi atau kernel modul tadi, gitu ya. Nah, sistem operasi adalah sistem yang dia yang ngatur siapa kapan gilirannya aplikasi ini kapan pakai ke memori, kapan pakai ke hard disk dan sebagainya. Itu namanya scheduler. Scheduler adalah ngatur jadwal siapa kapan pakai apa gitu. Jadi di konsekuensinya kita bisa, kalau di Linux kita bisa ngatur kapan penjadwalannya. Di sini ada jadwal dari pemakaian prosesor. Ini kernel scheduler adalah pengaturan prosesor kapan makainya. Memori sama I/O, input output seperti hard disk, jaringan dan sebagainya, itu kategorinya I/O, bisa diatur juga. Selain itu kita perlu monitoring kerja sistem operasi, dan yang terakhir kita perlu mengukur, membandingkan sistem operasi yang kita pakai bagus nggak sih sebenarnya, gitu ya. Coba kita lihat, masih rese. Oke. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya dulu. Sejarahnya, mendingan kita buka aja ya. Kita buka sejarahnya. Oke, ini sedikit aja. Di sini ada YouTube-nya, The History of Operating System. Coba kita lihat. Jadi kalau kita lihat sejarahnya sistem operasi awalnya semua komputer nggak ada sistem operasinya sih. Komputer yang awal tidak ada sistem operasi. Satu komputer itu ya udah. Misalnya dia fungsinya untuk ngitung, terutama jadi komputer dipakainya misalnya untuk nembak peluru, meriam, ya udah itu aja. Nah, sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur resource yang ada di hardware dan memberikan layanan ke program komputer program aplikasi di atasnya. Sistem operasi adalah komponen penting dari software di komputer. Aplikasinya biasanya butuh sistem operasi, kira-kira gitu. Sistem operasi yang time sharing, artinya kita share si komputer berdasarkan waktu, detik 1 ke detik 2 si ini yang pakai, detik 2, 3 si ini yang pakai. Nah, itu dia harus ngatur secara efisien pemakaian prosesor, hard disk, printer dan sebagainya, gitu ya. Nah, hardware ada input, ada output, ada memori dan sebagainya, bisa diatur sini. Contoh sistem operasi ada banyak, ada Android, BSD, iOS, Linux, macOS, Microsoft,
ada ZOS. Sebagian besar dasarnya Unix, termasuk Linux adalah Unix dasarnya, kecuali Windows sama ZOS itu dasarnya beda. Cuman yang lain dasarnya Unix semua. Unix itu dibikin oleh Unix history ya. Unix itu dibikin oleh ini MIT, AT&T sama GE. Oke. Awalnya itu, tapi kita banyaknya dapat turunannya dari yang AT&T Bell Labs. Itu dipakainya untuk sentral telepon sih awalnya. Sentral telepon itu kemudian Bell Labs. Bahasa yang dipakai bahasa C buat bikin sistem operasi tadi. Makanya kita lihat si inventor ya. Inventor. Yang menemukan C itu siapa? Namanya Dennis Ritchie. Ini penemu bahasa C ini. Oke, dia ini yang akhirnya dipakai di Multics sama Unix. Oke, dia dapat banyak award lah, Dennis Ritchie ini. Orang yang make ada Linus Torvald itu yang bikin Linus, Richard Stallman dan sebagainya. Ini orang-orang yang legend-legend lah. Cuman orang legend kadang-kadang tidak manusiawi sih. Rada-rada geek gitulah. Soalnya saya pernah ketemu sama Richard Stallman, aduh susah, geek banget, diajak ngomong susah. Ini Richard Stallman, kayak dewa gitu. Oh ini Dennis Ritchie, sorry. Ini Richard Stallman, rada kayak geek gitu deh. Richard Stallman. Rada, nah ini Richard Stallman, rada horror. Alirannya kayak dewa gitulah. Oke, nggak akan dibahas lebih lanjut. Oke, oke, ini balik lagi sini. Jadi kalau kita lihat tipe sistem operasi ada beberapa. Ada sistem operasi untuk real time, ada multi user, ada multitasking dan single tasking, ada juga distributed, ada embedded. Oke, sekarang contohnya. Real time objektifnya adalah dia harus cepat banget bereaksinya. Ini dipakai untuk kalau dia harus menghandle hal-hal yang harus diproses secara cepat. Contoh, kalau kita pakai di robot, itu biasanya real time urusannya. Soalnya kalau ada sesuatu, si robot harus bereaksi dengan cepat. Terutama misalnya robotnya dipakai di pesawat ruang angkasa, dia harus bisa secara real time dia nentuin ngapain segala macam. Misalnya robotnya dipakai di peralatan tempur, misalnya dia untuk ngontrol rudal, ngontrol senjata dan sebagainya. Jadi misalnya ditaruh di kapal perang, dia harus bisa nembak kalau ada rudal yang mengarah ke kapal perang itu supaya dia bisa balas nembak. Itu real time. Objektifnya adalah cepat, gitu ya. Nah ini sistem operasinya harus dibikin supaya kalau ada event yang ini berdasarkan event driven, banyaknya event driven, time sharingnya sedikit, biasanya lebih ke event driven. Terus dia bisa switch antar task dengan prioritas, gitu ya. Ini real time. Kalau multi user adalah sistem operasi yang dirancang untuk menghandle user sebanyak mungkin. Nah yang seru adalah kalau usernya itu banyak banget, kadang-kadang kita juga harus bikin supaya sistem operasinya bisa digabungkan di beberapa komputer sekaligus. Oke. Jadi multi user tapi dia bisa multi komputer juga sih sebenarnya. Oke. Jadi multi user lebih banyak mengalokasikan prosesor sama memori untuk per user. Ini multi user. Jadi si user tidak merasa lemot dan masing-masing user tidak mengganggu user yang lain. Yang satu lagi sibuk ngurusin ngetik, yang satu sibuk nonton YouTube, nggak masalah di sistem operasinya. Kira-kira kayak gitu multi user. Multitasking sama single tasking. Kalau multitasking, satu komputer bisa ngerjain banyak kerjaan sekaligus. Itu multi task, task tugas multi banyak. Single tasking itu
tugasnya cuma satu. Komputer ini cuma ngerjain misalnya tugas dia adalah urusannya dengan ngontrol, paling gampang tuh peralatan tempur ya. Tugas dia paling kerasa di meriam. Itu komputernya kecil, dia tugasnya adalah buat menghitung. Jadi kita cukup masukin koordinat sasaran kemana, terus dia langsung ngatur elevasi dari meriamnya kayak gimana, arah meriamnya gimana supaya masuk ke dalam sasaran tadi. Itu ya dengan baik. Itu single tasking. Dan meriam-meriam kayak gitu udah mulai banyak. Yang produksi Amerika lah yang bagusnya mah ya. Paling seru kalau kita lihat di Ukraine sih. Ukraine HIMARS. Nah, ini dia. Kalau ini bukan meriam kebetulan. Ini adalah rudal. Ini pakai rudal. Cuman ini kita cukup masukin koordinat sasarannya, kemudian langsung dia ngegerakin si HIMARS-nya itu, ngarahin, elevasi diatur, arahnya diatur, nanti dia lempar roketnya dan dia tahu dan itu presisi. Akibatnya Rusia pusing kepala ngelawan Ukraine hari ini, karena Ukraine pakai alat-alat kayak ginian yang didonasi dari Amerika dan negara-negara Barat. Ya emang wajar lah, Rusia terlalu arogan kali ya. Dapat ini dia, nih akibatnya. Destroy 50 Russian ammunition depot. Jadi depo amunisinya Rusia habis dihajar sama HIMARS ini. Jadi keren banget sih perangnya. Dan dia juga pakai peluru-peluru yang pinter seperti ini. Jadi pelurunya pinter sih. Oke. Itu dalamnya pakai sistem operasi yang single tasking. Oke. Nah sekarang sistemnya terdistribusi, distributed system. Oke. Contoh paling gampang mah kalau kita lihat detik.com detik.com atau kumparan, kumparan.com, kompas.com, sama aja semua ya. Itu semua distributed. Kompas.com. Jadi kalau dia pakai satu komputer dihajar sama orang satu Republik Indonesia, pasti tewas semua nih. Detik tewas, kumparan tewas, Kompas tewas. Kalau dia pakai satu komputer doang. Contoh yang realnya adalah Open Course ITTS ACID. Komputernya cuma satu. Ini Open Course cuma satu komputer. Kalau dihajar sama banyak komputer ya matilah dia. Karena modalnya tidak segede detik.com dan teman-temannya. Jadi Open Course ITTS itu komputernya cuma satu, 4 core kalau nggak salah. Kalau yang aksesnya banyak mati. Nah detik.com, kumparan, Kompas dan sebagainya itu komputernya banyak. Cuman kita ngelihatnya sebagai satu komputer, gitu ya. Jadi komputernya banyak, lihat sebagai satu komputer, dia sistemnya terdistribusi. Cuman sebenarnya dia tidak pakai sistem operasi yang distributed, enggak. Dia pakainya ini sih sebenarnya kategorinya. Dia makainya cluster jaringan. Sistem operasinya masing-masing, terus ada cluster yang akan ngatur kerjaan. Ini ada user masuk dikirim kemana, ada user baru lagi masuk kirim kemana. Jadi availability cluster network. Kira-kira kayak gini mainannya. Saya kasih gambar aja ya. Jadi dia sistem operasinya bukan sistem operasi distributed sebenarnya. Jadi dia mainnya cluster seperti ini. Nanti ada di depannya ada di sini ada user. Nanti ya yang ini kayak. Oh ini dia. Ini dia paling gampang. Jadi ada user di sini. Di sini ada gateway-nya yang ngatur high availability cluster. Di belakangnya ada banyak web server sebetulnya. Dan dia lakukan load balancing. Jadi kalau ada hit dari sebelah sini diarahin ke web server yang mana. Isinya web servernya sama. Karena kita susah punya satu komputer yang gede banget tuh susah. Jadi biasanya tekniknya adalah kita pakai server yang banyak, kemudian kita cluster ada kita bikin kelompok supaya kalau ada user request masuk
bisa diarahin ke cluster yang membutuhkan, yang masih kosong lah kira-kira kayak gitu. Jadi bukan sistem operasi yang terdistributed, enggak, tapi service-nya yang dibikin terdistributed kayak gini. Ini banyak contoh-contohnya. Ini kita punya cluster. Oh, ini buat server cluster. Jadi ada user masuk, dia round robin antara cluster-cluster ini. Oke. Ini yang paling gampang, gambar yang paling bagusnya yang ini sih sebenarnya. Ini yang menjelaskan paling gampang. Dan ini yang terjadi di Detikcom, Kumparan, Kompas, kira-kira kayak gini. Jadi dia bukan sistem operasinya terdistributed, enggak sih sebenarnya. Jadi ini enggak juga, tapi dia bikin cluster sih sebenarnya. Kadang-kadang disebut distributed computing, kira-kira kayak gitu. Nah, yang satu lagi adalah embedded. Embedded adalah sistem operasi yang dimasukin ke komputer yang kecil. Oke. Contoh yang paling sederhana adalah handphone yang kita pakai. Itu kategorinya embedded. Oke, jadi yang namanya Android itu embedded. Android. Kita lihat gambarnya aja ya. Tapi gambarnya jadi salah kalau akan salah gambar. Android smartphone. Oke. Nah, ini dalamnya sistem operasi yang embedded. Maksudnya embedded adalah sistem operasi yang masuk ke hardware yang kecil. Karena handphone kategorinya kecil, dia kategorinya embedded. Walaupun sebetulnya handphone itu sama komputer sama aja. Sebenarnya kalau sekarang ya, handphone sama komputer yang sama, dalamnya handphone ya komputer-komputer juga sih, sama aja. Cuman dia kecil, harganya lebih mahal. Oke. Kalau saya suruh milih, saya mending beli komputer daripada beli handphone. Karena dengan harga yang lebih murah, saya bisa dapat yang kualitas yang lebih bagus. Oke. Kira-kira kayak gitu deh. Ini handphone. Nah, ada satu lagi yang menarik, makhluk kecil, namanya Arduino. Ini Arduino. Kalau ini tidak ada sistem operasinya. Arduino tidak punya sistem operasi. Kita bisa bikin program. Dia adalah komputer dengan tugas yang tertentu. Tidak ada sistem operasi. Jadi aplikasi sama sistem, nggak ada sistem operasi, langsung aplikasi ngomong ke hardware langsung tanpa sistem operasi. Jadi Arduino seperti itu bentuknya. Dia adalah hardware di mana kita bisa masukin program, dan programnya akan langsung masuk ke hardware ke bawah-bawah. Coba saya cek sudah pada login belum ya? Masih belum. Oke. Ini kira-kira si Arduino-nya. Oke, jadi ini nggak ada sistem operasinya. Cuman di dalam Arduino, kalau kita develop Arduino, dalamnya udah banyak library, jadi udah enak banget sih. Kalau kita mau bikin apa-apa, library-nya udah siap di Arduino, jadi tinggal pakai aja. Library itu fungsinya setengah-setengah sistem operasi lah. Library itu kira-kira dalam sistem operasi namanya driver lah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi library udah disiapin sama Arduino-nya, tinggal pakai aja. Oke, tapi Arduino sistemnya bukan kayak komputer dengan sistem operasi. Yang sekelas dengan Arduino tapi ada sistem operasinya namanya Raspberry Pi. Raspberry Pi kira-kira sekelas dengan Arduino, cuma lebih mahal tuh, harganya horor. Harganya 2,8 juta, 4 juta, 3 juta, yang paling murah 1,5. Ini nggak salah nih, 100.000. Ngaco nih, harganya 100.000 perak. Oke. Ini ada yang 240.000, gila, harganya mengerikan. Saya pengen nih kalau 100.000 gue beli juga deh. Jadi yang Raspberry Pi Pico, yang ini apa? Pico with Wi-Fi. Oh, ini nggak ada Wi-Fi-nya, ini ada Wi-Fi-nya ya. Pico with Wi-Fi. Oke. Jadi kalau yang Raspberry itu kita bisa masukin sistem operasi. Kalau yang Arduino nggak bisa masukin sistem operasi. Kalau kita lihat harganya juga beda. Raspberry itu harganya lebih mahal daripada Arduino, kira-kira kayak gitu. Oke. Asli, saya punya Raspberry yang ini nih. Udah kebakar. Karena terlalu sadis makanya sampai kebakar, kira-kira kayak gitulah. Ya begitulah kalau kita terlalu mengabuse
Oke. Jadi Raspberry kategorinya masih punya sistem operasi, kalau Arduino nggak ada sistem operasinya. Oke, kira-kira itu. Oke, balik lagi. Jadi itu embedded. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, awalnya komputer dibuat menjalankan sekumpulan single task, seperti kalkulator, seperti Arduino kalau sekarang. Sistem operasi belum menampakkan dirinya sampai awal 1960. Dasar fitur sistem operasi dikembangkan 1950. PC mulai populer tahun 1980-an. Sebenarnya tahun 78 79 udah mulai ada PC. Contohnya adalah ini nih, Commodore PC. Ini Commodore, Atari. Pada zaman dulu bentuknya kayak gini lah Atari. Nih Atari. Dulu ini saya pakai waktu saya masih SMA loh ini. Mulai makainya. Nah, saya sendiri jadi PC itu yang pertama kali adalah PC Apple II. Cara nulis II-nya gini nih. Nah, sorry. Ini dia. Apple II. Ini PC yang paling awal. Ini mah Apple. Ini Apple yang baru. Ini dia. Ini ada. Ini dia. Ini yang PC yang awal nih ya. Konten terkait. Bisa nggak digede? Ini yang kayak gini ya. Ini Apple II ini yang legend banget, yang awal banget. Ini awal banget dan ini adalah komputer saya yang pertama. Dan saya belinya pakai duit sendiri. Jadi saya kerja sebagai mahasiswa, kerja dapat duit beli komputer ini. Gitu ya. Jadi pakai duit sendiri. Kemudian kita mulai masuk IBM PC. Ini IBM PC. Nah, ini yang pertama kayak gini bentuk IBM PC. Ini mahal dulu, saya nggak sanggup beli dan nggak pernah beli akhirnya. Jadi saya makainya yang Apple II aja, murah. Soalnya banyak cloningnya. Kalau IBM PC waktu itu nggak ada cloningnya. Tapi sejak itu mulai orang-orang pada clone, akhirnya kita kenal PC yang kita punya seperti sekarang. PC adalah personal komputer, itu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ini dia. Nih, tahun 80-an. Tahun 40-an tidak ada sistem operasi dan komputer bentuknya pakai punch card. Untuk programming contohnya adalah IBM mainframe. Punch card kira-kira bentuknya kayak gini. Saya pernah pakai punch card. Itu pakai nangis tuh. Punch card. Ini dia punch card. Jadi programmingnya pakai kartu seperti ini. Ini dipakai untuk IBM mainframe. Ini satu lobang-lobang ini satu perintah. Jadi tiap kali kalau kita mau bikin perintah apa ya kita harus lobang ini dipakai mesin sih yang bikin lobangnya. Nanti komputernya akan baca lobang itu dan dia langsung menjalankan perintahnya. Jadi caranya gitu. Nah, punch card ini harus tersusun berurutan. Ini perintah pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya berurutan. Kita masukin dalam komputer, nanti jalanin programnya. Jadi waktu itu saya bikin program untuk melakukan regresi linier misalnya. Ya udah ini. Dan waktu ini saya kelas tingkat berapa ya? Tingkat 2 kalau nggak salah. Saya pakai punch card ini buat programming di ITB. Kasihan ya. Karena ITB, padahal waktu itu saya udah punya komputer Apple II. Terus saya kasih tahu dosennya, Pak, ngapain pakai ginian, Pak? Pakai komputer aja. Setahun kemudian dosennya ngerubah kuliahnya pakai komputer, pakai Apple II tadi. Tapi awalnya ya saya pakai sengsara dulu sih, pakai kayak ginian. Dan ini masalah kalau sampai punch card-nya jatuh. Dan saya waktu itu punch card-nya jatuh. Jadi kalau punch card jatuh dan bertebaran, ya udah bubar ceritanya. Kita harus bikin lagi punch card tadi. Jadi mabok banget dah urusan kayak gini mah, nangis-nangis dah. Ini punch card-nya kayak gini buat ngetiknya. Ngeselin lah zaman dulu kala. Ini curcol aja ngasih tahu kehidupan kita waktu dulu seperti apa susahnya. Oke. Ini zoom-nya baru ready. Tetap aja kagak ready.
nggak ada. Oke, zoomnya masih nggak ada. Kita ini lewat, ini lewat, ini lewat, ini lewat. Oke, ini masuk. Oke, kemudian ini Pascal udah. Belakangan mesin isi dengan program library disambungkan ke prosesor lewat untuk operasi tertentu, input, output, dan sebagainya. Jadi ini awalnya. Kemudian mulai dikenal sama mainframe. Mana nih mainframe? Nah ini mainframe. Tahun 50-an ya. Mainframe masih ada sampai hari ini di bank. Bank-bank kita masih banyak yang pakai mainframe. Balik deh ya. Jadi bank-bank kita masih banyak yang pakai mainframe. Kemudian terutama S360, sistem 360 kebanyakan bank. Coba kita lihat bentuknya seperti apa. Kita lihat ya. Banyaknya IBM sih mainframe. IBM S360. Bentuknya sih kayak seperti ini dia. Nah ini mainframe 360. Yalah. Nah ini dia. Horor lah kayak gini. Dan ini di bank masih ada. Bank-bank masih make. Cuman kalau mau jujur terus terang, ini mulai dibuangin satu-satu. Soalnya maintenance-nya mahal. Lawannya mainframe IBM ini biasanya adalah fax. Workstation. Ini dia fax mainframe. Biasanya kita bilangnya mini ya, mini komputer. Coba kita lihat. Ini dia. Mirip kayak IBM. Bentuknya mirip-mirip kayak IBM kayak gini. Coba mahasiswanya udah masuk belum sih? Belum. Coba saya leave dulu, saya masuk lagi ya. Masih sama aja. Ya udahlah, nasib. Ya udah. Kita lanjut aja kuliahnya dengan rekaman, nanti diposting aja bahwa rekamannya udah ada, silakan lihat di rekaman. Judulnya kira-kira kayak gitu. Oke, ini udah. Nah, oke. Alternatif dari ini adalah S60, kemudian kita mengenal sistem-sistem operasi dan sebagainya. Kemudian, nah ini nggak penting semua, ini mah hardware-hardwarenya ya. Ada S360, ada Univac. Yang ada banyak di Indonesia adalah S360 banyak, di bank terutama. Fax juga banyak, kebetulan saya pernah megang fax juga. Jadi yang nyebarin fax adalah DEC. Nama perusahaannya DEC. Digital, tapi udah nggak ada sih sekarang. Oh, ini fax pakai X. DEC itu fax, yang bikinnya DEC. Kemudian perusahaannya Astra Grafia. Jadi Astra Grafia perusahaan di Indonesia yang mendistribusikan fax tadi lah, kira-kira kayak gitu. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya pernah nih, Astra. Ini moto dari mana? Ada taman kayak gini bagusnya ya. Oke. Tapi Astra Grafia adalah perusahaan punya Astra
mereka yang dulu menyebarkan fax, distributornya fax, saya bisa ngerti karena saya waktu mahasiswa kerja prakteknya di Astragrafia, kira-kira kayak gitu sih. Makanya saya pegang fax pada zaman dulu kala. Oke, nah sekarang masuk ke era, jadi tadi kita lihat mainframe, kita lihat masuk ke mini komputer. Mini komputer kita kenal tadi ada Apple, ada IBM, dan kemudian sistem operasinya awalnya sistem operasinya berbentuk command line. Mungkin anda nggak pernah merasain, itu namanya MS-DOS pada zaman dulu kala. MS adalah Microsoft, DOS adalah Disk Operating System. Kalau sekarang kita banyak makainya Graphical User Interface GUI, DOS-nya ada tapi pakai command CMD. Kalau di Windows ya, kalau di Linux bentuknya kayak gini CMD-nya. Kalau di Windows pakai CMD biasa. Nah, kemudian dan ini karena komputer harganya murah banget, mulai merakyat banget. Nah, mulailah orang-orang bikin tandingannya. Steve Jobs bikin Apple, dia bikin Next komputer dan dia bikin macOS. Awalnya dari FreeBSD, kemudian dikembangkan macOS. Nah, lawan dari ini semua adalah GNU. Yang dibuat oleh Richard Stallman. Balik lagi, dibikin oleh Richard Stallman. Kemudian dia dia bikin sistem operasi pengganti dari Unix yang dibebaskan hak ciptanya. Jadi makanya Richard Stallman gayanya udah kayak gaya dewa sih. Ya kalau saya udah beberapa kali ketemu, agak susah buat diajak ngomong. Ya mungkin karena dia orang bule juga ya. Nah, kemudian salah satu yang legend banget adalah Linus Torvalds. Dia yang bikin Linux. Dasarnya dari Richard Stallman ini, kemudian dia modif lagi jadi Linux. Linus Torvalds dibantu oleh banyak relawan bikin kernel Linux. Kernelnya bisa kita ambil di sini sih sebenarnya. Kernel.org. Kira-kira kayak gitu. Ini kernelnya bisa diambil di sini. Versi terakhir adalah 6.3 RC5. RC adalah Release Candidate 5. Versi yang stabilnya adalah 6.29. Versi yang akan dilepasin 6.3. Dan ini kita bisa lihat di Android kernel version. Jadi kalau kita lihat handphone kita, handphone Android terutama, nih kita bisa lihat di sini. Ini dia. Oke. Linux version di AOSP. AOSP itu Android ya. Kita bisa lihat versi Android 1.6 dia pakai kernelnya 2618. Versi 2 dia makainya 2618. Kita lihat yang terakhir. Versi 10 dia pakai kernelnya 503. Versi 9 dia 415. Versi 81 Oreo 410, 80 Oreo pakai 410 juga. Jadi kita bisa lihat versi kernelnya kira-kira kayak gitu. Sekarang Androidnya udah versi berapa kagak tahu. Ini nggak ada tahunnya soalnya. Silahkan lihat aja. Ini juga bisa lihat Android version history di Wikipedia. Kemungkinan Wikipedia lebih update, bisa dilihat. Oh, udah sampai 15. Oke. Versi kernelnya ini version number, kernel versionnya nggak ada di sini. Nggak ada. Kernel versionnya nggak tulis. Parah. Nggak ditulis ke versi kernelnya. Jadi yang ada versi kernelnya yang ini aja nih. Sampai versi 10 ya. Tapi versi 503. Nah, kita bisa lihat 503 tuh yang nih daerah sini nih, tahun 2003 lah kira-kira. Oke.
versi 503 tuh, yang ini tahun 2003 bulan 4, yang ini ini di update terakhir nih, update terakhirnya. Yang versi terakhirnya sebenarnya 629 gitu ya. Jadi kita bisa lihat versi kernel tuh lebih tinggi daripada versi kernel yang dipakai di Android biasanya. Dan ini adalah dasar untuk laptop segala macam. Kita bisa lihat versi kernel komputer saya. Coba cek kernel version Ubuntu. Pakai uname-min-r. Oke, kita bisa lihat di sini. Masuk sini, saya akan zoom in. Oke. Kita bisa lihat saya yang dipakai adalah versi 5.19. Masih lebih tinggi daripada versi Android-nya. Oke. Cuman lebih rendah dari versi kernel yang terakhir. Jadi versi kernel terakhirnya adalah saya di bawahnya ini, di atasnya ini, di bawahnya 61, tapi masih di bawahnya dari versi kernel yang stabil 629. Oke, jadi kira-kira kayak gitu cara ngelihatnya. Dan ini terbuka semua, source code-nya kita bisa ambil. Kalau kita ambil tarbal ini, kita ambil source code-nya. Jadi itu cantiknya dari Linux, kita ambil source code-nya, konsekuensi kita bisa ambil source code-nya, kita bisa bikin Linux sendiri. Artinya kita bisa bikin Linux untuk laptop saya, untuk router, untuk Android dan sebagainya bisa kita bikin sendiri semua. Oke, sampai jam segini masih belum ini apa gimana sih? Oh, oke. Baru nyambung ya. Maaf nih. Zoom-nya entah kenapa baru dibuka jam 10 ya. Aduh, parah dah. Saya udah ngomong dari jam 9.20. Jadi udah ngomong sekitar berapa menit ya? Jadi nanti silakan lihat rekamannya di mana sih? Silakan lihat rekaman di YouTube. Ini saya rekam. Rekamannya bisa dilihat di YouTube. Kalau ada pertanyaan. Suaranya nggak kedengeran, Prof. Kenapa? Kenapa? Mikrofonnya belum nyala, Prof. Oh, masih di mute lagi. Kebiasa. Iya. Biasa lupa. Oke, saya akan tadi bentar chatnya, coba bentar, saya mau buka chat dulu ya biar kelihatan. Saya buka chat dulu. Oke, saya share screen lagi. Oke, saya balik lagi. Jadi ini saya udah mulai ngomong dari jam 9.20. Jadi ini direkam omongan saya, jadi nanti silakan dilihat di YouTube. Tapi kira-kira yang saya omongin kayak gini sih. Sorry, ini dia. Jadi oke, ini saya tutup. Jadi kita DB connection fail lagi. Oke. Ini kalau kita lihat kuliah sistem mikroprosesor secara umum, kita udah bahas tentang mikroprosesor, arsitekturnya, arsitektur server, ada rekamannya di YouTube, silakan dilihat. Kemudian bahasa assembler udah dikasih lihat, simulasinya kemarin dan bahasanya seperti apa udah dikasih lihat. Jadi ini bagian yang ini udah beres, silakan lihat di rekamannya. Nah, sekarang mungkin 2-3 pertemuan ke depan saya akan coba bahas tentang sistem operasi. Saya masih bahas sejarah, cara kerja sistem operasi, kernel Linux sebagian, tadi saya lagi bahas kernel Linux. Nanti tentang OpenWRT, kernel modul itu kalau dalam bahasa Windows itu driver, kemudian scheduler. Nah, ini yang penting dari sistem operasi adalah scheduler, bagaimana dia ngatur kerja misalnya. Jadi misalnya karena sistem operasi itu multitasking, dia harus bisa ngatur sekian detik sekian sampai sekian alokasinya buat aplikasi yang mana. Jadi kita bisa ngatur kerjanya di sini ya, diatur, dan kita harus bisa monitoring kerja sistem operasi, dan terakhir kita ngukur. Ukur sistem operasi. Jadi ini sistem operasi kira-kira itu.
menunya secara umum, dan saya lagi bahas tentang sejarah dan tadi loncat-loncat sedikit ke kernel dan sebagainya. Karena mungkin saya lanjutkan dulu yang kernel, nanti balik lagi ke sejarah. Kernel itu adalah sistem operasi Linux-nya sendiri. Kita sebutnya kernel. Kernel itu source code-nya kebuka, bisa diambil di kernel.org. Oke. Ini versinya. Versi yang sedang akan dilepasin kondisinya versinya RC atau Release Candidate, itu mau dilepasin versi 6.3. Versi terakhir stable yang terakhir adalah 6.29, yang bawahnya ada versi yang lama-lamanya. Linux ini Linux dipakai di komputer, desktop atau server, dipakai juga di router, dipakai juga di handphone. Contoh handphone yang pakai Linux adalah Android. Android itu pakai Linux. Kita bisa lihat ini tadi saya search aja di sini. Android kernel version. Jadi versi kernel nomor berapa yang dipakai di Android kita bisa lihat di sini di Open Stack Exchange kita bisa lihat which Android run which kernel. Nah, ini dia. Jadi yang Android yang awal 1 titik sekian, Cupcake 1.5, versi yang dipakai adalah 26.27. Sementara versi yang terakhir yang di sini ya, versi 10 adalah versi 49 sekian. Tapi kalau kita lihat di Wikipedia, versi terakhirnya Android adalah versi 15. Di sini nggak ditulis versi kernelnya berapa, tapi 15 tadi yang 10 yang ini ya, ini 10. Sorry, ini 10. Ini dia Android 10. Versi kernelnya 4 sekian, yang Android 15 kemungkinan versi kernelnya udah 5 sekian. Kita bisa ngecek juga versi kernel yang saya pakai. Kita bisa pakai uname ini, kita masukin ke sini, kita paste di sini. Kita bisa lihat versi kernel yang saya pakai adalah 5.19.0. 5.19.0 kita bisa lihat di kernel.org. Dia di atas ini 15, tapi di bawahnya ini 6122. Jadi masih di versi 5, belum sampai versi 6. Oke. Versi terbarunya adalah 63, tapi masih rilis kandidat, masih belum rilis. Yang udah rilis dan stabil adalah 629. Jadi kita bisa lihat versi-versi kernel tuh kayak gini. Makanya Linux lebih menarik daripada Windows dan sebagainya. Oke, dan Windows juga pindah ke Linux sekarang, jangan khawatir. Jadi sebaiknya Anda belajarnya Linux, jangan Windows. Windows mah buang aja, udah percuma dah. Beres ya? Sip. Oke, saya lanjutin ke sistem operasi. Ini saya ulang lagi secara cepat aja. Kita bisa lihat tipe sistem operasi ada yang real time, ini dipakai di robot, di peralatan-peralatan yang diterbangkan ke ruang angkasa, misalnya di alat-alat yang diturunkan di planet Mars dan sebagainya. Probe ruang angkasanya kita pada pakai real time semua. Kalau multi user tuh banyak user, contohnya server kita banyaknya multi user. Sistem operasi rata-rata multitasking, jadi dia ngerjain banyak tugas sekaligus. Ada juga sistem operasi yang single tasking. Oke. Cuman Arduino itu tidak ada sistem operasinya. Jadi dia komputer yang tidak ada sistem operasinya, contohnya adalah Arduino. Itu tidak ada sistem operasinya, dia hanya program yang langsung ngomong sama hardware. Itu Arduino. Kalau sistem operasi itu dia punya aplikasi khusus sistem operasi. Kita bisa bikin aplikasi di atasnya yang ngomong, jadi yang handle urusan input output, pemakaian prosesor, kernel, kemudian pakai memori, itu sistem operasi semua. Oke, kalau distributed itu sistemnya banyak komputer. Tadi saya ngasih contoh di distributed itu adalah Deticom, Kumparan, Kompas dan sebagainya, itu distributed computing. Oke. Dan satu lagi embedded. Embedded itu contohnya adalah handphone, PDA, personal digital assistant, handphone, itu termasuk yang kategori embedded. Cuman
Arduino bukan bukan sistem operasi embedded. Itu ya. Nah, sejarahnya awalnya sistem operasi baru kelihatan tahun di 80-an sih sebenarnya. Mulai PC mulai hidup kira-kira kayak gitu. Kemudian komputer yang awal banyak dipakai mainframe, terutama IBM yang S360. Oke. Dan kemudian keluarlah mikrokomputer dikenal sama PC, personal computer. Persaingan kerasnya antara Apple sama Microsoft, IBM. IBM yang bikin hardware-nya, sistem operasinya banyaknya pakai Microsoft, kira-kira kayak gitu. Sementara Apple bikin sendiri, dan ini keduanya berantem, yang kayaknya menang si IBM sih. Tapi semuanya di cloning, sebenarnya dua-duanya kalah. Yang menang adalah Cina, karena Cina yang bikin dua-duanya. Oke. Kemudian persaingan sistem operasinya ada IBM, sistem operasi IBM PC, ada IBM DOS sama PC DOS. Kemudian Apple keluar, komputer yang pertama saya pakai adalah Apple II. Dua-duanya IBM PC sama Apple, dua-duanya tidak punya grafik. Yang pertama keluar grafik adalah macOS. Jujur, pertama kali saya pakai macOS ada rada gamang karena grafik harus pegang mouse. Dulu kebiasaan makainya pakai command line, jadi stres. Tapi akhirnya sekarang saya lebih suka command line juga tetap. Nah, kemudian muncullah GNU Project yang dikembangkan oleh Richard Stallman. Kalau pernah ketemu sama Richard Stallman, gayanya agak nyentrik sih sebenarnya orangnya. Ya orang-orang kayak gitu kan rada ajaib semua ya. Ya udah, Richard Stallman termasuk. Kemudian dia bikin yang namanya GNU OS. GNU OS itu objektif utamanya adalah membuat Unix supaya tidak ada yang proprietary, semuanya dibikin open source. Itu GNU. Kemudian GNU ini diadopsi sama Linus Torvalds, dibantu oleh banyak relawan, keluarlah Linux. Linux ini yang jadi karena Linux yang kemudian jadi untuk komputer, untuk server, untuk router, untuk handphone. Contoh handphone adalah Android. Jadi kira-kira gitu perkembangannya, gitu ya. Unix ini dikembangkan oleh Berkeley, BSD, kemudian banyak diporting termasuk FreeBSD, NetBSD maupun macOS. Itu turunannya dari BSD yang ini. Oke. Nah, contoh sistem operasi adalah Unix, Unix-like, kemudian BSD dan turunannya. BSD kekuatan utamanya salah satunya ada di jaringan, tapi kemudian karena open source dipakai di Linux juga akhirnya sekarang. Jadi jaringannya Linux asal muasalnya dari BSD. Makanya server yang awal yang bagus-bagus BSD. Cuman sekarang Linux juga ya nggak kalah bagusnya sih, oke juga lah. Oke. OS X itu punyanya si Apple. Kemudian ada Linux. Biasanya disebutnya GNU Linux karena awalnya Linux adalah banyak ngambil dari GNU. GNU dari Richard Stallman. Cuman kalau kita lagi ngomong sama Richard Stallman, dia kayaknya rada gengsi Linux gitu. Jadi ini Richard Stallman orangnya rada gengsian. Kalau si Linus Torvalds, Richard Stallman orang Amerika ya. Kalau si Linus itu orang Swedia apa Finland lah. Ya, zoomnya mati. Ya, kita harus jalanin zoom lagi nih. Zoomnya mati saudara-saudara. Coba kita jalankan. Tapi rekamannya don't send. Oke, saya harus buka kalender.
join. Saya harus masukin password. Join. Oke, keluarin suara. Oke, zoomnya mati, entah kenapa ya. Oke, saya share screen lagi. Oke, saya tutup. Oke, balik lagi ke sini. Contoh sistem operasi ya, cepet aja. Contoh sistem operasi ada. Suaranya masih di mute. Walah, defaultnya mute. Parah. Oke, terima kasih. Oke, balik lagi. Contohnya Unix, terus ada BSD. BSD awalnya dari AT&T ya. AT&T adalah perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat. Sistem operasi Unix ini dipakai untuk ngontrol sentral teleponnya mereka. Oke. Kemudian itu dipakai sama Apple, dipakai di desktopnya mereka, komputer mereka namanya Nextstep. Komputer ini digunakan sama Tim Berners-Lee untuk bikin web pertama di dunia. Jadi Tim Berners-Lee dapat penghargaan karena dia yang pertama bikin www. Oke. Kemudian ada OS X juga Apple. Kemudian ada Linux yang awalnya dipakai sama dibikin oleh Linus Torvalds, banyak ngambil dari GNU. GNU itu Richard Stallman. Oke. Cuman kalau udah pernah ketemu soal Richard Stallman, dia kayaknya rada gengsi sama Linux sih sebenarnya. Cuman si Linus Torvalds orangnya lebih low profile jujur. Kalau si Richard rada arogan orangnya, karena mungkin dia orang Amerika ya. Kalau Linus itu dia orang Finland, dia low profile gitulah. Oke. Nah, kemudian Google bikin juga Chrome OS, Microsoft bikin Windows, cuman sekarang sudah punya Windows apa? WLU ya, apa? Windows Linux apalah pokoknya subsystem WLS atau apa istilahnya lah. Jadi akhirnya Microsoft juga pakai Linux juga sih. Jadi ada banyak sistem operasi yang lain, ada Amiga OS, ada RISC OS dan sebagainya. Cuman itu ada dari OS-OS yang populer. Nah, kalau kita lihat komponen sistem operasi, ada kernel. Itu tadi kernel itu yang ini kernel. Oke. Kemudian ada program aplikasi. Nah, yang seru yang ngomong sama hardware adalah interupsi. Jadi kalau kita pernah lihat anggota dewan diskusi, ada yang suka ngacung tangan terus interupsi. Nah, itu maksudnya ini ada kerjaan, ada diskusi sedang jalan, kemudian ada anggota dewan masuk, dia pengen ngomong, itu interupsi. Oke. Di hardware, di komputer juga ada interupsi, bentuknya kabel masuk dalam prosesor. Kabel itu akan melakukan interupsi ke dalam prosesor supaya kerjaan yang sedang berjalan bisa di stop dulu, disimpan dulu, tolong kerjain kerjaan saya, kira-kira kayak gitu. Jadi di dalam sistem operasi dia harus bisa menghandle interupsi yang masuk juga. Oke. Jadi interupsi masuk, kernel udah, program udah, interupsi ada, kemudian satu lagi mode. Jadi sistem operasi ada si prosesor biasanya kalau x86 ya, Intel, dia ada protected mode, ada supervisor mode. Oke. Biasanya supervisor mode digunakan untuk low level kerjaan yang low level, yang ngomong sama hardware langsung. Itu makanya supervisor mode. Ini biasanya nggak diinterupsi nih, tapi kerjaannya pendek-pendek, kecil-kecil. Oke. Misalnya dia nulis ke memori, nggak akan diinterupsi. Tulis dulu ke memori, selesaiin, baru interupsi yang masuk di handle. Jadi itu yang supervisor mode. Kalau protected mode, itu aplikasi pakainya protected mode. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini ada dua mode operasi, protected mode sama supervisor mode. Beres ya. Jadi kalau waktu komputer pertama kali dijalankan, otomatis masuknya supervisor. Setelah dia mulai stabil, protected mode-nya jalan, aplikasi mulai bisa jalan di atas itu, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian manajemen memori. Ini paling
menyebalkan dan ini bikin pusing. Kenapa? Karena kalau kita punya aplikasi multitasking yang tugasnya banyak, variabel, nilai-nilai variabel itu akan disimpan dalam register di dalam prosesor. Kalau dapat interupsi, itu isi register harus disimpan dulu di memori, kemudian register yang sama di prosesor dipakai lagi untuk menghandle interupsi yang masuk. Tapi program yang sedang berjalan disimpan dulu jadi register yang sedang dipakai disimpan dalam memori. Biasanya kita nyebutnya disimpan dalam stack. Stack itu asal katanya dari apa ya? Nih mungkin harus kasih. Jadi ini istilah-istilah ini banyak dipakai dari orang-orang bule. Stack. Hey. Kita lihat, nah stack tuh kayak gini nih. Jadi apa ya, rumput, potongan-potongan rumput, makanan sapi itu ditumpukin. Jadi dia ini di apa sih namanya dalam bahasa Indonesianya, dipotong. Jadi rumput itu dipotong buat makanan sapi, kemudian ditumpuk kayak gini. Jadi diikat, kemudian ditumpuk kayak gini. Tumpukan ini hay namanya, tumpukan ini namanya stack. Jadi waktu programmer itu bikin program, waktu dia naruh memorinya itu dia bilangnya taruh aja di stack. Ini stack tuh kayak gini bentuknya. Oke. Jadi banyak istilah-istilah yang dipakai di programming, komputer sebagainya diambil dari budaya orang-orang bule, karena bule itu yang bikin awalnya, makanya diambil dari budaya mereka. Jadi kalau untuk mengerti, jadi semua istilahnya bukan istilah ngarang-ngarang banget, dia ngambil dari budaya mereka aja. Misalnya di dalam server banyak aplikasi yang dia sebut daemon. Daemon adalah aplikasi server, kita nyebutnya daemon. Kenapa disebut daemon? Daemon itu setan, iblis dan sebagainya, itu daemon. Karena setan iblis itu tidak kelihatan, sementara server aplikasinya nggak kelihatan. Web server jalan di belakang layar, dalam memori dia jalan. User dalam komputer itu nggak pernah lihat si servernya jalan sebagai apa, makanya disebutnya daemon. Itu. Jadi istilah-istilah itu banyaknya datangnya dari budaya-budaya bule sih. Beres ya, udah kebayang yang namanya stack seperti apa. Nah ini saya tutup, ini saya tutup, ini saya tutup, ini saya tutup, balik ini saya tutup, ini sini. Oke. Jadi manajemen memori kayak gitu. Nah yang seru adalah tadi kan stack ditumpuk. Nah yang seru adalah kalau kita lihat server lagi beroperasi, kalau servernya lagi operasional, tiap kali ada user masuk, user tadi akan dapat alokasi stack, gitu ya. Jadi misalnya saya masuk, saya dapat stacknya di mana itu dikontrol sama manajemen memori ya. Jadi manajemen memori tahu, oke, user A stacknya sebelah sini, user B stacknya sebelah sana, user C stacknya sebelah sana lagi. Nah, yang seru adalah kalau program manajemen memori ini nggak terlalu bagus. Oke. Dia tidak tahu bahwa jumlah RAM, jumlah memori yang secara fisik ada di komputer terbatas, sementara stacknya naik terus. Kalau usernya makin banyak, stacknya makin banyak. Kalau stacknya naik terus dan akhirnya bablas, melewati dari jumlah memori yang ada secara fisik di komputer, jadi dia naruh data nggak ada, datanya ditaruh di sembarangan. Nah ini jadi masalah nih. Itu yang namanya buffer overflow. Jadi kalau coba saya cari dulu ya, saya cari di Google visualization buffer overflow. Lihat gambarnya ya. Nah, ini tadi ini ada kernel, kemudian ada stack.
ini ada data aplikasi ya. Ini stack-nya akan jalan terus, heap-nya jalan terus. Pada suatu saat ini akan nabrak nih, stack akan nabrak ke bawah, data yang ada di aplikasi akan kena, teksnya bakal kena. Nah, pada saat ini terjadi, program jadi korup. Oke, ini buffer overflow tuh kayak gini nih kira-kira. Dan ini kalau kita lihat web server Apache dan teman-temannya, itu tiap kali ada user yang akses ke web, dialokasikan stack. Kalau usernya banyak, stacknya banyak. Kalau program buat manajemen memorinya nggak bagus, stacknya banyak, terus aja dia masukin stack, akhirnya yang ini kacau semua, data sebelah sini. Itu buffer overflow. Kalau ini kejadian, komputernya akan nge-hang. Komputer kita akan hang karena kacau programnya. Oke. Dan ini exploit buffer overflow ini yang dipakai oleh hacker untuk nyerang web server. Jadi kira-kira itu tekniknya. Jadi nanti kalau ngerti yang namanya teknik buffer overflow, caranya adalah dia pura-pura jadi user dan dia bikin aja user yang banyak sampai stacknya overflow, akhirnya komputernya nge-hang. Dengan cara itu server yang web kita itu jadi nggak bisa dipakai. Jadi kalau kita mau nyerang web punya siapa, bikin aja serangan pura-pura jadi user masuk yang banyak banget, akhirnya servernya nge-hang, kira-kira kayak gitu. Itu buffer overflow kayak gitu ya. Oke, namanya buffer overflow attack, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi untuk ngerti serangan-serangan yang ada di internet dan sebagainya, kita harus ngerti juga cara kerja sistem operasi, harus kerja jaringan, harus ngerti semua sih. Jadi sebetulnya untuk jadi hacker itu susah. Cuman hacker banyaknya copy paste aja. Dari aplikasi yang ada di copy paste, pakai doa, mudah-mudahan jebol. Kira-kira gitu aja sih. Kalau yang hacker yang jagonya dia ngerti sih sebenarnya. Oke. Makanya ada memory protection yang memungkinkan kernel untuk membatasi akses sebuah proses dalam memori komputer, kira-kira itu. Kalau metode memory protection-nya nggak masuk, bisa kacau semuanya. Kira-kira gitu. Nah, terus satu lagi adalah memori virtual. Virtual memory adalah nipu program. Dia akan bilang memori saya besar, padahal hard disknya dipakai jadi memori. Itu namanya virtual memory. Kalau di Linux kita nyebutnya swap. Jadi bisa nggak ya? Visualization swap kernel swap Linux, bisa nggak? Coba. Jadi semuanya visualisasi aja lah. Ya kayak gini bentuknya, mau mabok lihatnya ya. Nah ini ada nih. Kalau kita lihat hard disk, ada di Linux ya. Ini ada root, ada home, ada swap. Swap ini fungsinya adalah memori sih sebenarnya. Jadi kalau memorinya kita kurang, kita akan pakai hard disk sebagai memori. Pada zaman dulu kala ini berlaku. Kenapa berlaku? Karena pada zaman dulu kala komputer kita memorinya cuman misalnya 300 mega, 500 megabyte, kecil. Jadi untuk server yang butuh memori gede, hard disknya akan dipakai sebagai memori, kita sebut nama swap. Kira-kira kayak gitu. Cuman hari ini memori yang dipakai di komputer gede-gede. Jadi hari ini kalau kita nginstal Linux, kalau saya nginstal Linux hari ini, swapnya saya bikin 0. Karena memori saya gede banget. Jadi nggak perlu swap lagi hari ini. Dulu kita butuh swap, sekarang swap nggak dipakai. Gitu. Jadi berubah sih. Dunia itu berubah. Itu beres ya. Udah jam 10.30 nih. Seru. Ya udah saya tambah 15 menit lagi ya. Soalnya startnya telat, tapi nanti rekamannya ada semua dari jam 9.15. Saya udah mulai ngerekam. Cuman kita baru mulai kuliahnya baru jam berapa tadi ya? 9 berapa gitu ya. Nah, kita lanjut lagi supaya saya beres aja yang ini cepet. Multitasking mah tadi udah diterangin saya multitasking. Multitasking pada dasarnya adalah si sistem operasi mengatur supaya banyak program bisa jalan
berbarengan di satu, sebenarnya nggak barengan banget sih sebenarnya. Beberapa program bisa jalan di satu komputer, tidak barengan sih sebenarnya, gantian make prosesornya sih sebenarnya. Nah, paling gampang kalau mau ngelihatnya kita bisa PSAX. Jangan top. Nah, ini kita lihat sekarang program yang lagi operasional namanya Zoom. Di bawahnya adalah OBS. Di bawahnya lagi apa? Ini ada program yang lagi jalan, lagi ganti-gantian make prosesor. Ini kita lihat beban saya adalah 7, sementara core saya cuma 4. Jadi ini lagi overload sebetulnya. Jadi kalau saya punya 4 core, maksimum loadnya harusnya 4, maksimum banget. Sekarang loadnya kondisinya 7. Ada 7 load dengan 4 core, mabok ini. Karena Zoom ternyata pakai prosesornya 172%, mampus lu. Tapi ini kalau kita lihat, memori saya adalah 8 GB, free-nya 1 GB, kepakainya 4 GB, buffernya 3 GB. 3 GB udah dipakai, 3 GB buffer. Oke. Swap saya punya swap 2 GB, kepake cuma 200-an mega, hampir nggak dipakai swapnya. Yang tersedia masih 2,8. Ya, kayak gitulah. Jadi swap hampir nggak dipakai sih. Walaupun saya ngasih 2 GB hampir nggak dipakai. Memori juga masih sisa-sisa 8 GB memorinya. Jadi ini contoh bahwa multitasking kayak gini kita bisa lihat di komputer kita siapa yang lagi pakai apa, kelihatan berapa persen dari resource kita yang dipakai, virtualnya dipakai berapa dan sebagainya. Nih kita bisa lihat pakai aplikasi yang dipakai namanya TOP, top. Nanti ada H-top, ada segala macam, N-top dan sebagainya. Kalau nggak salah H-top nggak saya install, coba H-top dipakai, install nggak dipakai, harus saya install dulu. Coba saya install dulu ya, sudo apt install H-top. Saya install H-top dulu. H-top lebih detail daripada TOP, dan kita bisa ngelihat lebih detail core-core-nya kayak gimana pemakaiannya segala macam, bisa dilihat lebih detail di H-top. Oke. Jadi kalau mainan Linux enak banget buat belajar dalamnya seperti apa. Kalau Windows agak susah, kayak ginian agak ketutup di Windows. Soalnya Windows filosofinya user dibikin hidupnya enak, nggak usah tahu macam-macam lah, pokoknya jalan. Windows kayak gitu. Kalau Linux filosofinya beda. Lu gua bikin pintar supaya lu bisa maintain semuanya sendiri. Kita lihat H-top. Nah, H-top bisa kita lihat bahwa saya punya 4 core, kondisi core pemakaiannya kayak gini, siapa yang lagi pakai bisa kita lihat di sini. Oke. Itu H-top nih. H-top saya bisa lihat kondisi masing-masing core udah hampir berapa? 60%. Core saya cuma 4 ya. Ini masalah besar. Kalau bisa lebih sih, tapi ya ini kan cuma laptop buat demo-demo aja. Jadi saya cukup 4 juga nggak apa-apa sih, masih hidup. Ini gantiannya kelihatan banget di sini. Di H-top kelihatan. Yang memakai gila-gila namanya Zoom. Zoom makanya ganas banget. Oke. Coba saya mau selesaiin materi yang ini, multitasking udah. Akses ke disk file system. Jadi sebagian besar sistem operasi adalah biasanya awalnya sistem operasi mereka nyebutnya DOS, Disk Operating System. Jadi sistem operasi awalnya, asal muasalnya sistem operasi adalah untuk ngatur supaya aplikasi bisa akses ke disk, hard disk, ke folder, ke hard disk, ke floppy disk dan sebagainya. Makanya awalnya namanya Disk Operating System. Kalau di sini ini contohnya, ini disk operating system sih. Cuman ini selain disk dia bisa ke macam-macam ya. Kita bisa LS, bisa ngelihat foldernya apa aja. Kita bisa pindah CD ke mana, LS lagi kita bisa lihat folder dan sebagainya. Kita bisa lihat ke hard disk, kita bisa copy, kita bisa move, bisa apa segala macam. Itu namanya DOS, disk operating system. Asal muasalnya kayak gitu ya. Yang di mini komputer, yang di PC personal komputer adalah ini. Oke, kalau kita lihat lagi ke bawah ada namanya device driver. Nah, ini adalah driver. Masing-masing hardware tambahan butuh driver, dan nanti di kuliah sistem operasi ini saya nggak akan bentuknya demo, saya langsung ngasih lihat aja di wiki caranya kayak gimana dan saya akan cerita.
Soalnya kalau demo-demo jadi waktunya habis sih sebenarnya. Kalau mau didemoin bisa, cuman waktunya habis banget. Kalau Anda semua sudah insap pakai Linux semua, bisa kita demo. Termasuk demo cara bikin sistem operasi. Nggak susah, sumpah bikin sistem operasi gampang banget sih. Oke. Nah, networking bagian dari sistem operasi juga, dia fungsinya untuk ngatur sambungan komunikasi antar banyak device di jaringan. Nah, ini merubah filosofi programmer sih sebenarnya. Kalau zaman dulu kala, programmer fungsinya input, proses output, outputnya di komputer yang sama. Kalau networking, input, kirim, outputnya di komputer yang lain. Jadi ini filosofinya programmer berubah. Satu lagi yang perlu juga di handle sama sistem operasi adalah security, keamanan. Gitu ya. Contoh kalau sistem operasi yang gila dan dahsyat, terutama di bank dan sebagainya, dia akan ngunci supaya orang nggak bisa nyolok USB sembarangan. Dia akan ngunci supaya hanya orang yang tahu username passwordnya bisa login ke sistem operasi itu. Jadi security itu sangat penting banget, dan ini harus di-handle sama si IT support yang ada di bank, di perusahaan-perusahaan harus ngerti gimana cara ngunci hardware, gitu ya. User interface yang Anda lihat ini user interface. Kalau contoh yang paling ini, nah ini user interface nih di sini. Oke, ini user interface. Anda bisa lihat sistem operasi yang saya pakai adalah Ubuntu 22.04 sih sekarang. Ini gambarnya udah beda, gambarnya kayak apa ya ini? Ini kayak ubur-ubur. Oke, user interface ini udah kenal semua, nggak usah diterangin. Nah, real time OS itu yang seru, jarang dikenal di kita. Kalau Linux ada real time Linux, cuman kalau dunia robotik ada juga real time OS robot. Jadi robot punya beberapa real time OS. Bentar, ini ROS, Robotic Operating System. Oke, bisa dilihat, coba ROS download di mana. Nah, ini bisa, harusnya ini dia nih, ros.org. Jadi kalau mau iseng-iseng pengen bikin robot dan sebagainya, bisa ngelirik makhluk ini sih. Oke, ini dibuat untuk robot. Jadi misalnya kita pakai buat drone lah, pakai buat apa, nih mainnya yang ini. Oke, jadi emang dibikin khusus. Did not connect potential security issues. Advance. Coba. Males banget. Wah, ini HTTPS-nya khusus dia. Ya udahlah. Ganas banget. Oke. Ada juga yang ngembangin sistem operasi sebagai hobi, banyak. Oke. Ada React OS, terutama kalau Linux banyak turunannya ya. Ada Red Hat, apa segala macam, kita bisa bikin sistem operasi Linux. Sistem operasi banyak banget, ada yang portable dan sebagainya. Oke. Nah, di sini Anda bisa baca-baca lah. Ini bagian dari kuliah ya, kuliah sistem operasi ada di sini semua. Kira-kira ini saya kasih gambaran cepat aja ya. Mungkin yang akan menarik, kalau cara install Linux mungkin sebagian udah mulai tahu bagaimana cara install Linux. Yang seru adalah yang ini nih. Compile kernel itu bikin kernel. Bikin kernel itu bisa buat Arduino, bisa buat yang OpenWRT, kita perlu compile kernel juga. Konsekuensinya kita harus download source code-nya dari kernel.org. Oke. Kalau mau iseng bikin sistem operasi sendiri, kita bisa remaster. Oke. Kita bisa remaster, saya pernah remaster dari Ubuntu, saya bikin sistem operasi sendiri. Remaster kalau cuma ganti logo, gampang banget, nggak usah remaster kalau ganti logo. Kalau remaster misalnya kita dari Ubuntu, saya pengen bikin sistem operasi khusus misalnya untuk anak SD. Di dalamnya sudah banyak aplikasi-aplikasi buat belajar.
Nah itu sah buat remaster kayak gitu. Sistem operasi buat embedded contohnya adalah OpenWRT. OpenWRT itu dipakai buat ini sampai ke sini nih WRT. Oke. OpenWRT biasanya dipakai buat router dan sebagainya. Ini ada teknik tuningnya juga ada di sebelah sini. Ini semua sudah jadi buku. Kalau Anda mau ngelihat bukunya ada di sistem operasi Ono W Purbo, ada bukunya, bisa dibeli. Jadi iklan. Iyalah buku. Nah, ini yang bikin adalah Ono W Purbo gitu ya. Jadi bisa dilihat lah bukunya. Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya pengen ngasih lihat nilai supaya Anda semua nih kasih lihat grades. Kelas ini oke banget sih sebenarnya. Ada 8 orang yang terdaftar di sini. Kalau yang belum terdaftar silahkan enroll. Passwordnya ITTS besar 2023 2023. ITTS besar 2023 nyambung. Di sini cuma ada 8 yang terdaftar. Oke. Masuknya ke kuliah ini ya, ITTS 2023 -1. Enroll key-nya ITTS 2023. Ini ada ini yang terdaftar. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 termasuk Ono sama Dani. Dani mungkin tidak akan mengerjakan, kalaupun mengerjakan mungkin di akhir aja karena Dani sedang ngikutin bangkit. Nah, sekarang saya pengen ngasih lihat nilai akhirnya. Ini kelasnya oke banget sih sebenarnya. Nilai akhirnya adalah semua kecuali Ahmad Nathan Firdaus masih nilainya 0,82, yang lain sudah lulus. Cuman di sini ada kuis arsitektur server, tolong dikerjain. Oke, supaya nilainya jadi lebih bagus lagi. Oke, di sini ada kuis arsitektur server, silakan kerjakan. Cuman Anda semua udah lulus sih sebenarnya, nggak usah ngerjain yang ini juga nggak apa-apa. Kecuali Ahmad Nathan Firdaus ya, silahkan kerjain supaya nilainya. Jadi sebenarnya Anda semua udah lulus, nggak usah ikut kuliah saya, sudah aman semua, sudah bisa kerjain yang lain lah, gitu ya. Karena nih UAS sama UTS-nya udah pada ngerjain semua nih. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup sampai sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Oke. Peserta tinggal 4 ya. Kita live ya. Buat Nathan, tolong dikerjain ya.